Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda peserta didik? Pada materi kali ini kita akan membahas materi bab 2 semester 2 tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Ibu harap kalian telah memahami tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran terlebih dahulu sehingga kita akan mudah menguasai tentang lembaga jasa keuangan. Nah, dalam materi ini kalian akan dibawa untuk memahami tentang beberapa hal. Yang pertama adalah otoritas jasa keuangan, lembaga jasa keuangan perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga pegadaian. Pada video pembelajaran ini, kita akan kupas tuntas tentang otoritas jasa keuangan atau OJK. Siapkan buku dan penanya, dan selamat belajar. Study the truth. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga baru yang dibuat sekitar tahun 2011. Nah, berdasarkan sejarahnya, OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang, yaitu pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan lembaga keuangan. Loh, bukannya ini tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral? Nah, Anda sekalian, ternyata OJK ini dibuat sebagai lembaga yang membantu bank sentral dalam mengawasi lembaga keuangan. Kita tahu bahwa tugas bank sentral itu banyak sekali. Karena tugasnya banyak, jadi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Nah, dengan adanya OJK ini bukan berarti tidak ada lagi bank sentral atau Bank Indonesia, namun ada pembagian tugas, di mana tugas Bank Indonesia yang semulanya mengawasi perbankan dilimpahkan kepada OJK dengan harapan OJK dapat menjalankannya dengan lebih baik daripada bank sentral. Nah, kemudian siapa saja sih di balik OJK tersebut? Jadi, OJK itu dipimpin oleh Dewan Komisioner yang terdiri dari 9 orang yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dan pimpinan OJK saat ini adalah Bapak Wimbo Santoso. Nah, 9 orang ini memiliki tugas-tugas tersendiri, yaitu 1 orang sebagai ketua, 1 orang sebagai wakil ketua, dan juga sebagai ketua komite etik, 1 orang sebagai kepala eksekutif pengawasan perbankan, 1 orang kepala eksekutif pengawasan pasar modal, 1 orang kepala eksekutif pengawasan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, 1 orang ketua dewan audit, 1 orang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, 1 orang anggota ex officio dari Bank Indonesia, dan juga 1 orang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan. Nah, semuanya ini merangkap sebagai anggota, jadi hanya ada 9 orang saja. Kemudian apa sih tujuan, peran, tugas, dan wewenang dari OJK itu sendiri? Yuk kita bahas. Tujuan dibentuknya OJK ada 3. Yang pertama adalah terciptanya lembaga keuangan yang bisa bekerja secara transparan, teratur, adil, dan akuntabel. Nah, harapannya di sini adalah terjadinya peningkatan kualitas pada lembaga keuangan menjadi lebih profesional yang ditandai dengan sikap transparan, teratur, adil, dan akuntabel. Kemudian tujuan kedua adalah mewujudkan sebuah sistem keuangan yang bisa tumbuh lebih berkelanjutan dan stabil. Tanpa adanya keberlangsungan dan kestabilan pada sistem keuangan, maka sistem keuangan akan semakin sulit untuk berkembang. Sehingga untuk meningkatkan perkembangan sistem keuangan diperlukan adanya OJK. Kemudian yang ketiga adalah melindungi setiap kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan adanya OJK diharapkan masyarakat menjadi merasa aman berhubungan dengan lembaga keuangan. Tingkat kepercayaan masyarakat menjadi lebih tinggi, yang tentunya dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan lembaga keuangan. Kemudian,
Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK melaksanakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, lembaga dana pensiun, dan jasa keuangan lain. Nah, semua lembaga-lembaga tersebut akan kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Kemudian, dalam menjalankan tugas tersebut, OJK juga memiliki wewenang. Ada beberapa wewenang OJK, diantaranya adalah menetapkan sebuah kebijakan operasional pengawasan terhadap setiap kegiatan jasa keuangan, kemudian melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyelidikan, perlindungan terhadap konsumen, serta tindakan lain terhadap lembaga keuangan sesuai dengan undang-undang. Wewenang ketiga adalah memberlakukan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan. Kita tahu bahwa jasa keuangan berhubungan erat dengan uang dan sering sekali membuat orang tergoda untuk menyelewengkannya. Bahkan pemerintahan kita, Bapak Presiden menambah gaji untuk bagian pembendaharaan dan keuangan sehingga meminimalisir adanya korupsi dana. Kemudian yang keempat, wewenang OJK adalah pengawasan terhadap setiap tugas yang dilakukan oleh kepala eksekutif, apakah itu badan pasar modal, perasuransian, atau badan lainnya. Terakhir, OJK juga berwenang memberikan perintah tertulis yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan maupun pihak-pihak lainnya. Nah, apakah perintah penyelidikan, pemeriksaan, semuanya merupakan wewenang OJK. Nah, semoga dengan adanya OJK ini, kegiatan pengawasan perbankan dapat berjalan dengan optimal dan terciptanya profesionalisme di lingkungan pemerintahan. Jadi itu ya Ananda sekalian materi kita terkait OJK. Pada video pembelajaran berikutnya kita akan membahas materi mengenai lembaga jasa keuangan perbankan. Setelah itu kita akan bahas materi mengenai pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pegadaian. Jika ada pertanyaan terkait OJK, silakan tinggalkan di kolom komentar dan kita bahas bersama-sama. Nah, Ananda sekalian, supaya Ananda tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya, silakan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di kegiatan pembelajarannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.